Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah masuk semua? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, tadi saya sebelum kalian masuk, saya masuk duluan persiapkan materi di lab. Jadi kalian sudah masuk. Hari ini seperti janji kemarin kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Oke. Sebelum kita masuk materi, saya tanya dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Jadi pertahankan ya. Jadi sering-sering datang ke sekolah sesuai jadwalnya biar kita bisa belajar, bawa pulang ilmu nantinya. Bisa? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sakit? Tidak. Sehat semuanya? Ya. Sebentar sarapan ada makan gratis. Ya? Dari siapa? Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar namanya berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ayo, siapa ayo? Angkat tangan saja. Yang kira-kira apa itu berpikir komputasional? Ayo, apa? Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah secara Cara memecahkan masalah secara Oke, kita beri applause sama temannya kita. Oke, tadi berpikir komputasional katanya temannya tadi siapa namanya? Siapa? Odin Aziza. Bahwa kita berpikir secara terstruktur. Siapa lagi yang lain? Ayo, siapa lagi? Siapa? Tadi kita siapa apa? Berpikir komputasional. Ayo, siapa? Kelompok sini, bagian sini. Ini sama itu seperti apa? Baca, ayo, sebut saja apa kira-kira berpikir komputasional menurutmu. Sebentar kita akan masuk itu. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, saya sampaikan tujuannya kita belajar berpikir komputasional. Yang pertama, namanya berpikir komputasional itu kita diajak berpikir secara terstruktur seperti komputer ya. Oke, jadi tujuannya adalah memecahkan masalah. Namanya memecahkan masalah sebagai semakin baik BK-nya, berpikir komputasionalnya, maka masalahnya insya Allah akan selesai dengan baik. Oke. Jadi tujuannya ketika kita menuju teknologi komputer, kan tadi contoh nyatanya ya, ketika dunia mayanya, ketika kita menuju komputer, maka kita bisa melihat langkah-langkah. Misalnya seperti ini, kenapa kertas tadinya kita mengetik A, di monitor tulis A, tiba-tiba di kertas keluar A kan? Seperti itu. Jadi ada langkah-langkah, gitu ya? Oke, misalnya kalian mau ke sekolah, mandi, pakaian, ambil kendaraan, jalan sampai sekolah. Seperti itu ya? Oke, bisa? Oke, kita masuk materi ya? Oke, kita masuk materi. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional adalah metode memecahkan masalah, ya? Atau cara memecahkan masalah yang konsep atau dan teknik. Konsep dan teknik itu berarti caranya ya. Berarti proses memecahkan masalah konsep teknik yang terinspirasi dari ilmu komputer. Terinspirasi berarti dasarnya adalah komputer. Tetapi bagaimana kita menyusun pikiran, menemukan solusi efisien, efektif terhadap berbagai tantangan. Jadi kita berpikir untuk lebih efisien, mencari solusi memecahkan masalah seperti komputer. Ya, itu pada teknologi ya. Kalau dia sudah bilang A, A. Ya, kalau aturannya dia bilang A, A. Misalnya ke sekolah harus jam 7. Kita kan masih bisa, manusia masih ada toleransinya. Kalau komputer jam 7 lewat bisa-bisa diblokir. Ya. Jadi kalau kita
sistem pemerintahnya kita seperti komputer, maka insya Allah aman-aman saja. Ya? Atau cara berpikir itu seperti komputer, maka semuanya aman-aman saja. Oke. Terhadap berbagai tentang satu fungsinya untuk apa? Metode pemecahan masalah. Dia menggunakan logika. Ya? Logika yang pendekatannya sistematis dari ilmu komputer. Pendekatannya berarti menyerupai komputer. Oke. Lalu mencari cara efisien, efektif, optimal. Jadi kita cari langkah-langkah. Misalnya kalau ini nyata, mungkin tadinya kita harus istirahat lewat jalan di Mapimoro, bisa sekarang kita lewat di Kampung Lama, kan? Itu efisien. Atau komputer, misalnya kita harus buka file, open, baru kita mengedit. Tapi kalau misalnya kita lewat jalan pintasnya, efisiennya kita kontrol A, kontrol O di keyboard ya, kontrol O langsung open di keyboard ya, terbuka layar kerjanya, gitu ya. Lalu menerapkan pola sistematis dalam kehidupan sehari. Jadi namanya pola adalah contoh atau langkah-langkahnya sudah disiapkan untuk kita ikuti, kayak tukang jahit. Ada pola bajunya, kan? Oke. Ada pola hidup sehat, kan? Ada apa lagi? Pola apa lagi? Pola apa? Ayo. Jadi ada pola keselamatan kerja ya, atau cara-cara sunat pola keselamatan kerja. Bisa? Oke. Pertanyaannya, mengapa kita harus berpikir komputasional atau mengapa berpikir komputasional itu penting? Oke. Sekarang itu kalian sudah berada di abad yang baru ya, abad 21 ya. Oke, jadi kalian generasi apa sekarang? Generasi Gen Z ya. Oke. Jadi kalau kita mempunyai keterampilan berpikir komputasional, maka insya Allah tantangan zaman saat ini bisa kita lewati. Ya. Karena tantangan makin rumit, makin banyak, makin cepat. Ya. Jadi kita butuh yang namanya keterampilan abad 21. Dengan kita mempunyai berpikir komputasional, maka kita mempunyai fondasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solusi yang sangat dibutuhkan di abad ini. Jadi kita dipaksa untuk berpikir kritis, ya. Kalau berpikir kritis, itu penasaran kepada satu hal untuk ditahu dan dipecahkan, ya. Jadi kita penasaran, kita cari tahu, kita protes, kita kritik untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, ya. Oke. Ada 4 fondasi berpikir komputasional atau 4 inti penting dalam berpikir komputasional, ya. Yang pertama itu namanya adalah abstraksi. Abstraksi apa? Oke, sebuah proses berpikir yang fokus pada hal penting saja. Misalnya, contoh ya, misalnya cewek-cewek, ya, dia ingin makan, lapar, kan? Tapi dia sukanya warna pink. Dia tidak mau makan kalau dia punya piring bukan warna pink, ya. Itu jadi kalau kita mempunyai abstraksi, maka warna pink tadi tidak penting karena kita cuma fokus pada makanannya. Atau di perpus, kita suka membaca buku matematika, tapi sampulnya harus fotonya artis, ya. Padahal yang kita cari cuma ilmu matematika, maka kita abaikan warna sampul buku tadi, namanya berpikir abstraksi. Kalau dia tetap fokus ke warna-warna itu, maka dia tidak mempunyai cara berpikir abstraksi, ya. Oke. Selanjutnya dekomposisi. Oke, dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian atau dikomposisikan menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, dia buku terhambur di perpustakaan, kan? Dia buku terhambur di perpustakaan. Kalau kita mau ambil buku susah kan? Caranya adalah ambil, kumpul, atur, baru ambil yang kita butuhkan. Intinya
kita pisahkan dulu. Oh, buku matematika, IPA, ya. Lalu kita ambil, kita pisahkan. Atau misalnya mau bikin kegiatan Rahmatama, berarti ada panitianya Rahmatama SMK Namuna. Nanti kita pilih-pilih di dalamnya. Ada seksi konsumsi, seksi olahraga, seksi apa ya? Itu bisa. Lalu ada namanya pengenalan pola. Pengenalan pola. Oke. Pola tadi apa tadi? Pola sudah dibahas sebelumnya. Oke. Ini mencari tren atau yang sama. Misalnya trennya apa? Misalnya di buku yang tadi saya bilang, misalnya trennya semua buku IPA semua ya. Kita pisahkan berarti semua buku IPA satu rak. Satu misalnya buku sastra semuanya. Satu buku seni budaya semuanya. Ketika kamu cari, kamu sudah dapat polanya. Oh, saya mau cari buku IPA, masuk ke meja IPA, ke lemari IPA kan? Berarti polanya kamu dapat. Dari semua tiga ini ada yang paling penting namanya algoritma. Algoritma itu mencari langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah atau merancang langkah-langkah untuk mencari solusi untuk mencari masalah secara sistematis dan logis dan efektif ya. Misalnya kalian bikin kejuaraan bola gotong. Langkah-langkah bola gotong itu yang ditulis. Misalnya ambil bola, lari, sampai intinya tukar lagi pemainnya sampai selesai. Atau makan masami tiba-tiba di caranya disiram, dibuka bungkusnya, disiapkan bumbunya, kan? Ya langkah-langkah yang intinya menjadi sesuatu yang efektif dan tidak salah. Bisa? Oke. Lalu ini konsep dasarnya itu kita harus mempunyai data. Kita harus bisa menjadi detektif. Bisa menjadi detektif ya. Oke. Ini ya. Tadi. Oke, di sini kita mencari data. Ketika kita mencari data, maka kita harus bisa bedakan data. Mana yang penting, mana yang tidak ya. Oke, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mencari data, kita harus bisa bedakan konsep data pencarian itu ya. Dan next. Proses berpikir personal seperti tadi, ada dekomposisi, ada pola, dan apa lagi? Abstraksi ada. Oke, ada namanya stack atau kumpulan atau antrian dengan apa itu? Queen ya, dengan antrian. Ya. Jadi ada namanya stack. Ketika kita berpikir ada antriannya ya. Ada antriannya. Ada juga dia ada punya elemen langsung pertama masuk langsung keluar. Misalnya oh iya gitu. Oh iya, selesai. Harus ada juga kita harus punya tahap-tahap antrian. Bisa. Ini contohnya algoritma segi panjang. Ini flowchart ya. Kita cari cara-caranya tapi nanti ya. Ini contoh yang saya bilang tadi, berpikir profesional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir profesional itu misalnya ini merancang jadwal belajar, memecahkan tugas besar, mengatur play musik. Ternyata sampai kita putar musik pun tetap kita menggunakan berpikir profesional. Oke, kesimpulannya bahwa berpikir profesional itu adalah apa? Apa dari berpikir profesional? Oke, jadi dia bukan sekedar teknis untuk memecahkan masalah kehidupan kita ya. Oke, jadi itu bisa. Oke.
Tadi kita masuk materi, ada yang kita lewati kegiatannya. Apa kira-kira? Berdoa. Jadi kan setelah saya sampaikan materi, sebentar kita kerjakan LKPD. Tapi sebelum kita kerjakan LKPD, saya minta supaya pelajaran kita ini yang maha tahu dia berikan kita pengetahuan, ya. Semoga yang maha tahu dia limpahkan pengetahuannya sama kita. Jadi apa yang kita sudah sampaikan tadi dan akan kita lanjutkan selanjutnya, kita bisa dapat ilmunya. Saya minta satu orang pimpin doa sebelum masuk ke KPD. Ya? Kira-kira saya bisa baca doa? Silakan baca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai ya. Oke, sebenarnya harusnya kita berdoa sebelum belajar kan? Iya. Oke, tapi namanya kita manusia lupa, tidak apa-apa. Ketika kita ingat Tuhan, kita berdoa. Bisa tak? Ya. Oke. Makin banyak berdoa, makin bagus ya. Oke, sebelumnya saya ingin bagi kelompok. Bagaimana kalau kelompoknya, karena saya ingin bagi kelompok berdasarkan bar duduknya saja. Bisa? Jadi yang kelompok 1 sana, ya, kelompok 2, 3, 4. Bisa? Atau ada yang mau kasih saran? Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagikan LKPD kelompoknya tentang berpikir komputesional? Kalau ada yang bertanya silakan tanya saja. Ayo silakan. Ya dah? Berarti sudah paham ya? Oke. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Di sini ada LKPD, ada 4 kelompok. LKPD-nya diselesaikan secara kelompok. Saya kasih waktu beberapa menit, tidak lama ya. Sampai nanti terakhir itu sesuai petunjuk kita presentasi kelompok. Bisa? Oke. Nanti presentasinya ini saja. Mana kelompok 4? Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, sebelum kita kerjakan kelompok, kita ingin kita tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, selesai. Silakan diskusikan bersama temannya. Kelompoknya selesaikan tugasnya. Ya, kalau ada yang kurang dimengerti tentang permintaannya soal ditanya ya. Kita tambah kertasnya ya. Ya. Ya dijawab di situ. Kalau kurang nanti isi di belakangnya ini. Dan sekitar presentasi. Kalau kurang kertasnya minta ya. Ya, Pak. Dibagi ya nama kelompoknya dikasih nama ya. Di situ saya siapkan kolom nama kelompok. Silakan dikasih nama kelompok yang temanya AI. Bisa cici, bisa ChatGPT, bisa apa lagi? Pokoknya yang AI. Di situ dijawab ya. Nanti kalau kurang kertasnya diminta ya. LKPD-nya. Apalagi? Ada Gemini, apa lagi? Ada Meta, apa lagi? Banyak ya? Banyak jenis-jenis AI. Silakan dicari. Ada Juan.
Iya, itu nama kelompoknya. Nama anggota. Dengan nama anggota. Ya. Oke, sambil kerja saya bikinkan untuk login kelompoknya ya. Ada yang tidak dimengerti? Aman? Aman, aman? Saya yakin aman lah. Iya. Atur saja ya anggotanya. Apa bertanya, ayo? Apa nama kelompok satu? Kelompok satu apa namanya? Apa nama kelompok satu? Gemini saja. Ya. Kalau sudah Gemini apa? Omi. Pak? Omi. Omi. Iya. Oke, Omi. Apa lagi? Cici. Kelompok dua Cici. Kelompok tiga. CCTV.
kayaknya ya. Kelas ketiga, keempat. Sebentar ya, masih kita coba. Oke, kita kerja dulu. Kerjakan ayo secara kelompok. Kedua tadi ketiga apa bertanya? Ayo bertanya. Teman ayo. Iya. Kita coba. Ada masalah? Sama kerjanya apa kamu? Ini kerjanya. Oke saja. Apa ya soalnya? Surat ya. Oke, cari saja masalahnya intinya. Berarti yang tugasnya dia apa? Oke, ceritanya yang kalian dikasih itu kira-kira dari semua sebenarnya buku apa saja kita yang kalian dikasih itu apa yang mungkin apa yang tidak menurut kalian apa? Ya? Itu apa? Iya, dari polanya ya. Soalnya yang di kelompok 1 apa tugasnya? KPD-nya apa? Iya berarti di komposisi ya? Komposisi. Yang kelompok 4 algoritma. Algoritma ya langkah-langkah bikin satu kegiatan ya. Oke, silakan dikerja, diskusikan. Ingat ya sebentar kita presentasi. Saya sudah siapkan di sini nanti presentasinya. Siapa yang juara 1 di sini dia yang ambil pertama. Ya? Ya, silakan. Kalau tidak muat kertasnya di depan, di belakang, tidak muat di belakang, saya tambahkan kertasnya. Ya? Bisa cari referensi AI ya. Silakan cari referensi AI pakai HP-nya, silakan. Tidak masalah ya.
kalian itu bukan Superman ya, tapi super team. Oke? Jadi harus selesaikan secara bersama. Kita kedua. Teman-teman, ayo. Sebentar kita sini sedikitnya kerja, tapi kerja dulu supaya semangat. Ada yang ditanyakan? Kenapa? Jadi yang kalian lakukan saat ini sebenarnya itu berpikir komputasional. LKPD itu masalah ya sekarang. Bagaimana menyelesaikan masalah LKPD-nya kalian? Ada masalah? Disusun ya. Aman? Abstraksi. Apakah sekarang dikomposisikan ya? Pola ya? Pola aman pola? Dekomposisi aman? Algoritma aman? OMI aman, Cici aman, apalagi GPT aman, Gemini aman.
diskusi ya, bukan debat ya. Aman bro? Kalau sudah aman bro berarti aman. Aman? Selesai kah? Didiskusikan dulu, kasih pasti-pasti, kita diskusikan. Selesai semua baru kita mulai. Waktunya kita masih panjang. Aman. Dibentuk ya, siapa yang buka, siapa yang tulis pertanyaan, siapa moderator ya, mentulisnya, siapa ketuanya, nanti kenalkan ya siapa ketuanya, siapa mentulisnya ya, siapa apanya, isinya apanya ya. Mati yuk, boleh begitu ayo kerja tim. Ini bantu sing temannya ayo kerja tim. Kerja tim sudah. Iki ya. Silakan simulasi ya Pak. Simulasi tampil.
Bisa latihan tampil ya, latihan tampil. 5 menit lagi kita bisa tampil kalau sudah selesai. Ya, lagi. Pastikan kelompoknya diskusi ya, diskusi ayo. Jangan kalian tuh bukan Superman, tim super. Jadi kerjanya rame-rame. Bagaimana membicarakan masalah secara rame-rame ya? Karena kehidupan sebenarnya itu nanti tim. Semangat. Dapat timnya, sudah. Ini kontribusi ya. Silakan cari-cari di itu, Gemini, PT, dikit terserah, ya. Diskusinya kalau besar-besar mungkin ya Bapak. Siapa ketuanya? Sumianti. Moderator, saya moderator. Sudah siap ya, ini 8 siap. Siapa moderatornya? Ketua? Siapa ketuanya, Bro? Alif. Alif. Moderator siapa? Sudah siap Talib? Siap Talib? Oke. Ketua sudah siap ketua? Siapa? Siapa? Ya, moderator siapa? Hah?
Sudah? Kelompok Omi sudah, Omi? Omi? Halo? Sedikit lagi. Cici mana Cici sudah? Sudah siap? Oke, nomor 3 makanan kamu. Bukan. Cici Piti. Sudah siap Cici Piti ketua? Alif? Alif? Siap? Gemini. Siap? Selesai? Oke, jadi sebentar presentasinya, tidak usah buru-buru ya. Waktunya masih banyak, sholat ambil semua ya. Nanti saja, intinya kita belajar bersama. Kenalkan namanya ya semua ya. Kenalkan namanya kalau presentasi ya. Mana roti gitu? Jangan gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Kelompok Omi bisa? Cici? Cici Piti? Oke, saya belum di ini. Oke, saya mau fokus dulu di saya ya. Oke. Jadi terima kasih sudah kerja secara kelompok, dia punya pekerjaan LKPD. Sekarang kita belajar bersama lagi. Jadi tetap prosesnya belajar, yaitu presentasi. Nanti yang lain silakan mengambil yang baiknya, yang benarnya dan menanggapi ya. Bisa? Oke, sebelum kita presentasi, kita explain dulu. Oke? Saya ingin atur ke sana saja, berdiri semuanya. Nanti explainnya kita ikuti apa gerakannya di layar ya. Lihatnya ke fokus ya. Nanti kalau potong, cabut ya. Bisa keluar sedikit dari tempat komputernya. Dalam seling tidak apa-apa. Bisa kita mulai? Kita tepuk tangan dulu. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ikut ya. Semangat. Koordinnya ayo. Tarik di sini ya. Tas cepat. Geser. Oke, kudu bongnya ayo. Sini lainnya. Oke, goyang. Putar. Kompornya nyala. Airnya. Zoom. Ayo main ayo. Tempos ya. Ayo raknya. Oke, dulu ya. Keluar. Lempar sana. Ayo.
Apa kuenya? Full, full, full. Sabu. Oke. Oke, sudah SPG kan? Oke, jadi sudah semangat ah? Oke, kita tepuk tangan untuk kita. Sudah siap? Berdua lagi. Niat. Oke, sudah? Kita jadi supaya adil kita pakai ini ya. Pakai bebek. Ya. Jadi siapa namanya yang paling depan, dia yang tampil kelompoknya. Oke. Kita mulai. Ya, siapa? 1, 2, 3. Ya, siapa ini ya? Siapa tadi? Oke, di sini ayo. Aduh, jangan kita jawab ya. Biar kita. Kalau dia ulang dia sudah tampil ya. Kalau paham tadi ya. Ada di semua ke depan. Di sini saja. Agak ke mana ya? Dulu ya. Oke, kita kasih pos dulu untuk kelompok apa? CGTV. Silakan tim super CGTV membawakan presentasinya. Judulnya, materinya dia jadi tentang apa? Abstraksi ya? Oke, silakan dibuka dan dimulai. Teman-temannya fokus ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ketua kelompok CGTV ingin memberitahu informasi tentang abstraksi. Informasi penting atau abstraksi pengertian dari berpikir komputasional atau berpikir komputasional, yaitu cara memecahkan masalah secara utuh. Informasi tidak relevan, yaitu tambahan, biasan atau cerita yang tidak mengaruhi jalan dalam penyelesaian masalah dan selesai. Soalnya apa dari kita? Ayo apa ya? Apa permintaannya soal? Silakan boleh. Jadi silakan baca yang disampaikan habis. Ini saja. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Jika ada teman-teman yang mau bertanya silakan kasih masukan.
Oke, silakan, ayo. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah pengertian dari berpikir komputasional atau definisi berpikir komputasional. Lain. Ayo. Abstraksinya, soalnya coba baca soalnya, disampaikan apa permintaannya. Abstraksi apa permintaannya? Coba saya pinjam kertasnya. Bukan yang soalnya. Jadi tadi informasi relevan dengan informasi penting dengan informasi yang penting. Berarti kita cari misalnya salah satu bentuk kasusnya apa, baru kita cari yang penting apa, yang tidak penting apa, yang penting banyak ya. Ada? Ada jawaban itunya? Ada? Ya ada. Kalau begitu bagaimana ini? Kita ulang. Kita kelompok lain dulu. Kalau masih ada waktu kita ulang, kalau tidak kita akan bersama, bisa? Oke, tepuk tangan dulu untuk ya. Kenapa ya? Silakan simpulkan. Apa yang sebentar lagi kita tampil? Siap ya? Oke. Tenang, lagi proses belajar dari satu saja. Oke. Ini ya jawabannya, ini ya dari sini ya. Seperti apa? Apa di bawahnya. Oke. Oke, kita kasih applause untuk tim ChatGPT. ChatGPT diperbarui ya. Oke, sekarang siap ya? Kelompok selanjutnya. Oh, ya tutup. Ayo lihat. Oke. Ayo silakan. Kasih applause untuk Gemini. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan kata kelompok Gemini akan mendemonstrasikan Yang lain fokus ke. nilai tentang logaritma. Sebelum itu kita Cepat. memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Fidila Tadi sebagai moderator. Ayo. Perkenalkan nama saya Setiani sebagai kedua. Perkenalkan nama saya Sergio Gataya sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Wadida sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Elvi sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Mbak Ayo yang lain dengarkan teman kelompoknya. Kami akan membawakan materi mengenai tentang logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma adalah proses yang menjelaskan suatu langkah-langkah yang jelas, terurut, dan logis untuk memecahkan masalah. Kami adalah membuat
lomba dari gampang ya. Kita lihat algoritmanya bagaimana. Langkah pertamanya dan akan dibacakan oleh Yayus Sri Rahayu. Langkah pertama yaitu menyiapkan arena dan lapangan yang akan digunakan untuk melompat dari papan ke dalam persegi panjang dengan ukuran 20 sampai 40 meter dan lebar 5 sampai 8 meter. Pembentukan tim dibagi menjadi 2 dan masing-masing tim terdiri atas 5 sampai 8 orang. Langkah ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Wadah Inja. Peralatan: menyiapkan tali tambang dengan panjang sekitar 30 sampai 50 meter. Bagian tengah tali ditandai dengan cat dan tanda lain diletakkan sekitar 2,5 meter dari tanda tengah di kedua sisi sebagai tanda sekian. Posisi awal, kedua tim berhadapan dan masing-masing anggota memegang tali dengan kuat. Kaki dibuka lebar dan siku ditekuk dengan bentuk kuda-kuda. Langkah kelima dan keenam akan dibacakan oleh Srianti. Pemberian. Pemberian aba-aba. Wasit memberikan aba-aba ya sebagai tanda dimulainya permainan. Aksi tarik menarik. Kedua tim menarik tali sekuat tenaga, berusaha menarik tim lawan melewati batas garis yang telah ditentukan titik. Langkah ketujuh akan dilakukan oleh Airin. Pemenang timnya berhasil menarik tali sehingga tanda merah di tengah melewati garis batas tim lawan sebagai menang. Juga membuat tambang adalah kegiatan yang meningkatkan semangat persatuan, kelompok dan kerjasama tim serta mengembangkan kekuatan fisik dan mental serta melalui perjuangan bersama untuk tujuan. Oke. Tidak punya kelompok. Ayo. Jadi katanya kelompok game ini ada yang kurang jelas untuk dipertanyakan, silakan. Dia membuka forum itu. Silakan. Sudah? Silakan. Kami dari kelompok ini ingin bertanya, mengapa kami harus dibilang dengan pot? Karena untuk mencegah cedera dan memaksimalkan kekuatan tarikan. Tema lagi mungkin tentang apa algoritmanya, susunannya mungkin ada yang hafalin atau sudah benar kita? Ya. Oke. Kalau begitu kita kasih yang close untuk tim ini. Jadi soalnya dia KPD-nya Gemini tadi dia minta itu bikin
bikin salah satu cara berpikir algoritma, dia punya tema bikin acara kegiatannya, Agustusan. Nanti beri satu tema, lalu lomba-lomba itu dibikinkan kegiatannya secara terstruktur. Oke, kalau begitu kita kasih applause dan silakan kembali. Kita next ya. Kita mulai ya. Iya, siapa? Siapa nih, siap? Iya. Cici-cici kalau bisa tampil lagi, tampil ya? Oke, bisa tak? Silakan. Oke, silakan perkenalan, kenalkan nama anggotanya dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok OMI ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Boode Nur Aziza sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sumiati sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Arfan sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Andriani sebagai natulis. Perkenalkan, nama saya Praviana sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Wati Jilan sebagai anggota. Baik, teman saya akan membacakan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami yaitu pertanyaannya saya sebutkan semua langkah atau tugas yang perlu dilakukan untuk menyelenggarakan acara tersebut. Masalah besar merencanakan peringatan Hari Kemerdekaan. Bagian-bagian kecil: 1. Membentuk panitia. 2. Menentukan jenis-jenis perlombaan yang akan diadakan. 3. Penyusunan anggaran. 4. Meminta perizinan yang diperlukan dari pihak berwenang. 5. Menyusun jadwal acara atau kegiatan. 6. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. 7. Publikasi dan promosi. 8. Pelaksanaan acara atau kegiatan. 9. Evaluasi. Dan yang ke-10 laporan penanggung-jawaban. Dan kesimpulannya, menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan memerlukan perencanaan matang, koordinasi tim yang baik, pengelolaan anggaran yang cermat dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar acara berjalan sukses dan bermakna. dan itu saja hasil diskusi dari kelompok OMI. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya. Ayo silakan. Yang bertanya silakan bertanya tentang. Kayaknya mereka dekomposisi ya? Ya, dekomposisi. Silakan tanya tentang dekomposisi. Jadi kelompok OMI itu materinya itu dekomposisi. Nama dekomposisi berarti menyederhanakan masalah ya. Masalah sekarang mereka dihadapkan dengan menjadi panitia Agustus, ya. Jadi itu masalah besarnya. Dan mereka diminta untuk menyederhanakan, maka mereka bentuk server tadi. Ada susunan-susunannya ya.
Oke. Jika ada yang ditanyakan silakan. Ayo silakan. Berdiri ya, kenalkan nama, berdiri. Saya biasa kan begitu. Saya dari kelompok ini atas nama ini ingin bertanya ke kelompok Omi. Saya dari kelompok Cici ingin bertanya dari kelompok Omi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian terkecil. Setelah hasil dari Ada lagi yang bertanya? Oh, ada. Berapa ya? Apakah sudah jelas? Oke. Silakan ditutup kelompok Omi. demikian itulah hasil dari diskusi kami dan itulah presentasi dari kelompok Omi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya. Tapi karena ada yang kembali tampil dari dua. Bisa tak tampil tak? Masih banyak waktunya. Tetap kita. Ya, satu lagi dua. Tak? Apa tadi ya siapa manusia? Kayaknya teknologinya dia tahu bahwa Diki hotel air lagi tak? Oke ya. Jadi terakhir sebentar tidak usah kita kasih jalan bebeknya ya. Langsung di GPT. Ya, GPT. Oke, sekarang silakan Cici. Oke, Cici. Sio ya? Sio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida, saya sebagai ketua kelompok dan di samping saya bernama Nur Aini sebagai moderator dan sebagian anggota saya bernama Yasinta Karolina Alta. Saya bernama Lina Putri Cahaya. saya bernama Wali Fadila. Saya bernama Asmi. Baik, materi ini saya berikan kepada moderator saya bernama Nur Aini. Baik, di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami. Kami mengerjakan soal berpikir komputasional. Kami mengerjakan soal berpikir komputasional mengenai pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses mencari kesamaan atau tren yang berulang. Tren yang berulang. Ayo next. Daftar tugas. Perhatikan beberapa buku yang sering dipinjam siswa. Apa pola yang Anda temukan? Jawabannya saya akan berikan kepada Yasinta Karolina Alta. Pola yang ditemukan pertama, buku pelajaran sering dipinjam menjelang ujian atau saat ada tugas sekolah. Kedua, novel atau majalah musik sering dipinjam saat waktu luang. Tiga, buku-buku dengan kategori yang sama, misalnya semua buku novel fiksi dari penulis tertentu, sering dipinjam secara bersamaan atau berurutan. Baik, itu adalah jawaban dari pola yang sering ditemukan. Soal kedua, mengapa penting untuk mengenali pola peminjaman ini? Jawabannya saya akan berikan kepada Wadi Fazila. Pentingnya mengenal pola pinjaman membantu perpustakaan mengidentifikasi buku-buku yang paling diminati untuk memastikan
dari pentingnya mengenali pola peminjaman. Pola masalah. Sebutkan salah satu masalah yang sering muncul berulang kali. Jawabannya saya akan berikan kepada Asnur. Masih bisa suaranya ya. Pola masalah. Masalah yang sering muncul. Siswa lupa tanggal pengembalian buku atau tidak mengembalikan buku. Baik, itulah jawaban dari masalah yang sering muncul. Kedua, mengapa penting untuk mengenali pola masalah tersebut? Jawabannya saya akan berikan kepada Herlina Picahayu. Membantu perpustakaan untuk mengembangkan strategi pencegahan seperti mengirimkan pengingat otomatis atau memperlakukan ganda yang lebih efektif. Baik, itulah jawaban dari pentingnya untuk mengenali pola masalah tersebut. Demikian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya dari kelompok berdiri, silakan berdiri. Baiklah, saya dari kelompok OBI akan bertanya Pada kelompok pada kelompok Cici Cici ya. untuk pertanyaan untuk saudari Fazila. Mengapa penting mengenal pola pinjaman? Baiklah, saya akan menjawab. Ya saya, kayaknya diskusinya. Pada kelompok Om jawab pertanyaan kelompok Omi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok OMI. Membantu perpustakaan mengidentifikasi buku-buku yang paling diminati untuk memastikan ketersediaan yang cukup. Baik, itulah jawaban dari WOD Nur Aziza. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan lagi kelompok Omi lagi. Baik, saya akan Kelompok ya, memberikan jangan pertanyaan. individu ya. Kelompok. Memberi pertanyaan kepada kelompok 1, baik kelompok Cici. Pertanyaan ini saya berikan kepada Asnur. Apa masalah yang sering muncul? Kelompok ya, kelompok. Jangan individu ya, berarti tim ya. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Cici. Oh. Masalah yang sering muncul. Siswa lupa tanggal pengembalian buku atau tidak mengembalikan buku. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan saudara Arfan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok ini, bos. Demikian hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih ekor. Kelompok Cici. Oke, terima kasih. Tiga kelompok ini 4 ya sebenarnya. Bagaimana? Ulang ya? Oke, kita kasih applause untuk kelompok CGPT. Ulang. Kasih applause untuk kelompok CGPT. Oke, silakan CGPT. Yang lain fokus ya, Oke, silakan CGPT. Silakan namanya juga dan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGPT ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya Fitriana Rafil sebagai moderator. Perkenalkan
Coba tepuk. Saya Alif sebagai Terima kasih Alif sebagai pemimpin ketua kelompok. bisa di diri saya. Perkenalkan nama saya Alito sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Putri Deira sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Wadam dan sebagai anggota. Oke, lanjut. Informasi penting dari Abstraksi. abstraksi hasil diskusi kami adalah pengertian dari berpikir komputasional atau definisi berpikir komputasional, yaitu cara memecahkan masalah secara terstruktur. Informasi tidak relevan, yaitu data tambahan, kiasan atau cerita yang tidak memengaruhi jalannya dalam penyelesaian masalah secara terstruktur. Contoh soal atau kasus relevan. Kasus pertama yaitu penyusunan jadwal pelajaran. Sebuah sekolah ingin menyusun jadwal pelajaran untuk kelas 10. Setiap guru hanya bisa mengajar maksimal 5 jam per hari. Mata pelajaran matematika harus selalu ditempatkan sebelum mata pelajaran fisika. Tidak boleh ada 2 pelajaran yang sama di hari yang sama. Pertanyaannya, bagaimana cara menyusun algoritma sederhana untuk menyusun jadwal pelajaran sesuai aturan tersebut? Aspek berpikir komputasional. Dekomposisinya memecahkan masalah atau aturan guru, aturan mata pelajaran, pembatasan jam. Saya akan memberikan kepada Wadah Pelemidan. Ayo kasih bisa lah, ayo. Dalam pola, melihat pola peningkatan pelajaran. Abstraksinya Fokus ke teman-teman. Iya. maksudnya mengabaikan detail yang tidak. Saya akan memberikan kepada algoritma menyusun langkah-langkah penjadwalan. Sudah? Ini ada bertanya teman-temannya. Ini ada yang mau bertanya? Aman? Nanti kita simpulkan terakhir ya. Nanti dilatih lagi. Oke? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok sendiri. Silakan ditutup. Sudah ya? Tutup ya? Belum ya? Silakan tutup. Demikian itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah tampil kelompok Cici, Omi, Cici Pipi, Gemini, semuanya keren. Oke, berarti pada dasarnya materi yang saya sampaikan sudah ada ya, karena dari semua kelompok sudah bisa membedakan mana dekomposisi, mana abstraksi, mana pola, mana algoritma, ya. Dan hasil KPD-nya diselesaikan. Berarti sudah ada pandangan bahwa berpikir komputasionalnya sudah dapat ya. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional itu ada 4 komponen pentingnya yang sudah dibagikan sama kelompok kalian tadi. Yang pertama namanya dekomposisi. Dekomposisi itu adalah
menyederhanakan, kan? Menyederhanakan satu masalah besar ke masalah-masalah kecil. Tadi contohnya sama kelompok dekomposisi mana? Kelompok Mian. Oke, dia tadi kasusnya apa? Acara Agustusan ya. Lalu namanya yang kedua adalah pola. Pola dipakai contohnya tadi kegiatan kelompok TV kegiatan apa? Kegiatan peminjaman buku. Peminjaman buku di perpustakaan. Jadi ada masalah yang ditemukan di mana ada tanggal-tanggal yang sering dipakai, misalnya kalau dekat liburan jam-jam istirahat ada buku-buku novel atau bacaan, sedangkan di mata pelajaran lain ada buku-buku mapel ya. Oke, dan masalahnya kadang tidak dikembalikan bukunya, maka ditemukan pola, ada masalah di situ dan dicarikan juga pola untuk solusinya ya. Lalu ada dari GPT namanya di abstraksi ya. Abstraksi itu abstraksi ya. GPT ada abstraksi, dia masalahnya adalah apa tadi abstraksi? Dia jadwal pelajaran. Jadi di situ abstraksi itu yang sering tren ya, bukan ya? Apa dia? Tren yang berulang ya. Oke, jadi ya di situ ada tren yang berulang di jam-jam terakhir. Jadi dia dijadikan susunannya lebih rapi ya. Kalau terakhir algoritma itu secara terstruktur ya. Yang mereka bikin tadi algoritma itu kegiatan 17, lalu mereka pilih satu kegiatan namanya tarik tambang. Tarik tambang itu mereka susun kegiatan sampai selesai kegiatan. Ya. Jadi saya anggap semuanya sudah selesai. Ya. Oke, selanjutnya sebelum tutup, kan tadi belajar kelompok, timnya maju sama-sama. Kalau bisa majunya nanti pertemuan selanjutnya kita bahas, kalau ada kelompok lagi kita buat lagi lebih hidup kelompok ya. Misalnya jangan langsung buka pantun-pantun dulu apa segala. Iya, gombal-gombal atau menggunakan teknologi pantun. Oke, saya tutup dengan pantun menggunakan AI ya. Kita update serah pantunnya apa. Oke, kita pantun ya. Tadi pantunnya menggunakan AI, bisa? Iya, dengarkan pantun. Halo, kasih pantun untuk semangat belajar berpikir profesional kelas 10 IKJ-A. Oke. Oke. Jadi bisa ya pas masuk maju pantun dulu gunakan AI. Itu kan anak-anak sekarang tak? Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini dia tersimpan ya. Jangan dilupakan seperti apa ya? Seperti mantannya ya. Dia jangan seperti utangnya sekali-sekali dilupakan ya. Semoga yang Maha mengetahui dia tanamkan pengetahuannya sama kita sesuai takarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Siapa doa? Tadi yang pimpin doanya agama apa? Islam. Saya minta yang Katolik supaya kita nasionalis. Silakan yang Muslim mengikuti dengan doanya sendiri ya. Yang Katolik silakan pimpin doanya. Yang Muslim pakai doanya ya. Oke. Berdiri ya. Yang lain silakan berdoa ya. Yang Hindu juga silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, silakan kembali ke kelasnya dan terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan ya.